Selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Ya bisa dibilang kalau diurutin pagi, siang, sore ataupun malam. Tergantung kalian nontonnya kapan aja sih. Jadi pada hari ini gue mau ngebahas tentang perempuan. Tapi nih sebelum kita ke topiknya lebih baik kita perkenalan dulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi nama gue Christina Lesi Siombing dari kelas 10 IPA. Kalian bisa manggil gue Christine ataupun Lesi. Oke, sekian dari perkenalan diri gue nih. Oke, kita mulai ke topiknya aja nih. Kenapa gue mau ngebahas tentang perempuan? Ada beberapa alasan, tapi dua alasan ini menjadi alasan intinya gue. Yang pertama itu gue pengen pakai banget itu ngebahas tentang isu-isu kekerasan pada perempuan baik secara verbal ataupun fisik. Terus yang kedua itu adalah yang paling inti bisa dibilang adalah karena kemarin lebih tepat tanggal 8 Maret kita habis banget ngerayain Hari Perempuan Internasional. Jadi gue dan perwakilan kelas 10 mengucapkan selamat Hari Perempuan ya guys. Oke, kita masuk ke topiknya nih. Gue mengambil 3 topik yang bisa dibilang inti. Yang pertama itu kesenjangan upah berdasarkan gendernya, yang kedua itu kekerasan terhadap perempuan yang bisa dibilang intinya, dan yang akhir itu rendahnya tingkat kepercayaan diri pada perempuan. Oke, kita masuk ke topik pertama. Kenapa gue bisa ambil topik kesenjangan upah berdasarkan gender? Ini tidak dapat dipungkiri, perempuan masa kini itu jauh lebih maju dan memiliki kesempatan untuk akses yang lebih luas untuk mengembangkan diri. Melihat dari perempuan yang menduduki jabatan strategis, bisa dibilang tinggi ya, memiliki dudukan jabatan tertinggi di sebuah organisasi atau perusahaan, itu bukan menjadi hal yang mustahil. Masyarakat kita semuanya juga sudah mulai terbiasalah dengan pemimpinnya perempuan, namun bagi gue itu bisa dibilang masih kurang cukup. Menurut gue ya, jika dilihat lebih detail lagi, kesetaraan gender dalam berbagai kehidupan ini masih menjadi hal yang patut untuk diperjuangkan. Kalaupun ada pernyataan bahwa perempuan sekarang lebih menonjol, gajinya lebih besar dan lebih terlihat powerful, itu lebih merupakan pengecualian daripada kelazimannya guys. Karena kalau dari data perbandingan gaji perempuan dan laki-laki juga masih ada perbedaan yang jauh. Lebih lanjutnya nih, selisih perbedaan gaji mereka itu maksudnya mereka itu adalah antara perempuan dan laki-laki nih ya, ada sekitar 15%-an. Perempuan hanya digaji besar dalam industri tekstil ataupun fashion, intinya yang berhubungan dengan fashion lah, karena mungkin perempuan lebih kayak fashionable gitu, bisa dibilang gitu. Tetapi selain bidang itu, perempuan melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki itu, tapi dihargai atau digaji lebih, bisa dibilang di bawah laki-laki lah, lebih kata halusnya. Ia juga melihat alasan mengapa hal ini terus terjadi. Salah satunya adalah sebagai akibat kebijakan negara ya yang cenderung tak ramah gender. Selain itu, tradisi patriarkik yang kental dalam kehidupan masyarakat, kita juga semakin memperkeruh kesenjangan upah. Oke, kita ke topik kedua nih, kekerasan terhadap perempuan. Menurut gue nih, kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang sangat amat luar biasa penting. Namun sangat amat disayangkan ya, belum banyak kalangan yang benar-benar menyoroti isu ini secara mendalam karena masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Data yang gue cari lah bisa dibilang menunjukkan 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Bahkan 2 dari 10 perempuan itu juga mengalami kekerasan dalam perkawinan atau bisa dibilang KDRT. Stigma dan pengetahuan yang terbatas akan isu kekerasan terhadap perempuan ini membuat menjadi kasus yang semakin pelik untuk ditanganin. Karena itu gue sangat amat menyayangkan sih kenapa RUU PKS atau RUU penghapusan kekerasan seksual yang saat ini belum ada kejelasannya, entah emang gak mau memperdalam tentang kekerasan pada perempuan ataupun emang mau dihapuskan begitu saja tanpa alasan. Dan yang rendahnya tingkat kepercayaan diri terhadap perempuan, topik ketiga yang bisa dibilang mungkin ini sering banget terjadi pada perempuan ya, kurangnya kepercayaan diri itu
isu perempuan ini tuh menunjukkan sangat penting untuk diperhatikan. Selain kekerasan ya, itu untuk diperhatikannya kenapa bagaimana perempuan menghadapi tantangan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, yaitu yang tadi isu kepercayaan dirinya. Gue sering kali sih melihat atau merasa perempuan secara sistematis menganggap dirinya tuh kurang pede atau dirinya rendah, tidak cukup percaya diri akan kemampuannya. Itu jadi terkadang memang harus kita sebagai teman ataupun sesama perempuan itu harus mensupport, saling mendukung lah bisa dibilang gitu. Contoh sederhananya menurut gue itu dalam pekerjaan ya, walaupun emang kita belum kerja tapi mungkin bisa dilihat ya dari cara negosiasi gaji pertama itu pasti ada dong, karena kita pasti kalau kerja itu ada interview ya. Nah itu bisa dibilang kenapa gue ambil hal dalam negosiasi gaji pertama. Menurut gue tuh banyak banget perempuan yang gak berani melakukan negosiasi untuk gaji mereka, karena mungkin mereka masih kurangnya kepercayaan diri ini, menganggap dirinya itu belum mampu ataupun belum layak untuk mendapatkan gaji tersebut, bisa dibilang gaji yang besar ini. Tapi menurut gue tuh kalau dibilang wajar enggak, dibilang gak wajar juga enggak, jadi ya 50-50, karena kita juga harus melihat alasannya dulu. Kalau misalnya kalian S1, S2 misalnya, ataupun dibilang jenjang sekolah kalian tingkatnya tinggi, kalau menurut gue kalian negosiasi gaji itu menurut gue make sense loh guys, karena kalian harus, misalnya kalian mengambil di pekerjaan di bidang manajer atau sekretaris bosnya, itu kalian harus bisa dibilang harus sesuai dengan lulusannya dan juga gajinya. Kalian gak mungkin kan kalian lulusan S2 bisa dibilang gaji kalian maaf nih di bawah UMR misalnya. Itu menurut gue agak kurang make sense, karena bisa dibilang orang tua kalian pasti kan susah payah dong untuk membuat kalian sekolah tinggi, tapi kenapa gajinya bisa gitu. Nah itu masih dipertanyakan, tapi itu bukan kelaziman sih yang gue tahu, dan ini juga bukan di Indonesia doang, ini juga di Amerika. Nggak perlu Amerika lah, di luar negeri lah pastinya. Makanya bisa dibilang perempuan tuh harus pede. Dan juga nih kalau gue lihat dalam hal-hal ya improve dikit lah ya, jatuh cinta dimana kalian hubungannya toxic relationship. Kenapa gue bisa bilang lebih ke topik toxic relationship, karena pastinya kalau di hubungan kalian tuh toxic, itu kalian masih jalan terus tuh pasti karena cowoknya yang toxic. Kenapa gue bisa bilang gitu, karena perbedaan yang sangat amat dilihat dari cewek-cewek itu sangat amat kental. Selain fisiknya guys, itu bisa gue lihat itu dari sikapnya kalian dalam menghadapi sesuatu. Biasanya kalau perempuan itu lebih menggunakan perasaan ataupun hati, sedangkan kalau laki-laki itu lebih menggunakan logika guys. Makanya itu kenapa kalau di toxic relationship kalian tetap berjalan terus, karena pasti cowoknya yang toxic, ceweknya ya udah tetap menjalani hubungan, karena kalau mereka bilang mau putus juga mereka mikir perasaan gitu. Jangan kalau ceweknya toxic, pasti mereka udah langsung mikir kayak nanti kalau gue yang jalani toxic relationship ini kedepannya gimana, gue nggak seneng dong, gue nggak happy, gue nggak enjoy dalam hubungan ini. Jadi gue melakukan sebuah hubungan ini tanda kutip pacaran, melakukan hal tersebut, gue nggak have fun dong, gue jadi nggak, ya udah gue nggak jadi diri gue sendiri, gue pengen jadi diri gue sendiri ya. Berarti gue harus gimana ya, dengan cara mungkin putus. Jadi mungkin itu sih guys menurut dari beberapa ya topik-topik yang hari ini gue jelasin ya. Oke, sekian dari gue. Terima kasih guys.